hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya. Pernyataan Kepala BKN tersebut lantas menimbulkan tanda tanya besar tentang sistem dan data kepegawaian lembaga pemerintah. Pelaksana tugas Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara, Pariono, meluruskan hal itu. Ia menegaskan, tak ada namanya PNS fiktif. Tak ada juga uang negara yang hilang karena peristiwa ini. 97.000 PNS itu benar ada namanya. Gaji yang ditransfer ke rekening pegawai juga mengalir ke pegawai yang masih aktif bekerja. Hanya saja, mereka tak memperbaharui datanya sehingga terjadi penumpukan data lama. Lebih lanjut, Pariono memastikan BKN telah membuat sistem informasi terpadu bernama SIBKN. BKN pun mewajibkan seluruh PNS dan ASN untuk mengunduh aplikasi MySAPK untuk memperbaharui data. Selain masuk langsung ke website BKN, data tersebut juga langsung terintegrasi dengan Dukcapil. Hal itu bertujuan agar data yang masuk dapat terus terpantau dan tak ada data yang tercecer. Sebenarnya tidak ada yang namanya PNS fiktif. Mereka tidak ada orangnya, tidak ada namanya, kemudian tetap digaji. Itu tidak benar. Sebenarnya 97.000 itu ada nama-namanya. Cuman mereka ketinggalan dalam melakukan pendataan. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, nama-nama ini sudah kami sampaikan kepada instansi tahun 2016. Kemudian instansi juga sudah menindaklanjuti. Sehingga 97.000 yang waktu itu ada itu sebenarnya sudah clear. Kemarin memang mungkin yang disampaikan Kepala BKN bahwa ada PNS fiktif 97.000 ini memang belum ada penjelasannya bahwa ini sebenarnya sudah selesai gitu loh. Meski peristiwa itu sudah dianggap selesai, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengingatkan harus ada aturan jelas yang mengatur soal pemutakhiran data ini. Kalau perlu, penegak hukum dilibatkan untuk menyusuri sekaligus mengawasi jika ada penyalahgunaan data di sistem kepegawaian. Dan saya berpikir bahwa aturan itu sudah ada, cuman pertanyaannya implementasi itu dijalankan apa tidak. Karena kan gini, kalau kita bicara ASN, ketika dia bekerja dia dapat haknya, ketika dia pensiun dia juga dapat haknya. Tetapi ketika momen dia pensiun itu hari apa, saya kira sudah ada semuanya. Makanya yang saya ingin dorong adalah dengan kasus ini saya kira harusnya membuka ruang kepada BKN kalau perlu merekomendasikan kepada penegak hukum. Siapapun itu yang misalnya menyebar kabar bohong atau siapa yang bermain soal data itu, saya kira perlu diusut tuntas. Karena akan menjadi presiden ke depan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Lanjut Adib, terungkapnya peristiwa ini menjadi pelajaran sekaligus sentilan untuk pemerintah agar terus memutakhirkan teknologi di sistem kepegawaian. Seluruh instansi dari tingkat pusat hingga regional harus mengawasi betul data pegawainya agar peristiwa serupa tak terulang. Sekadauhan, Bara Maestro, Jakarta.